Ya. Korban iklan. Pertanyaan berikutnya ya. Dari Ilham Wahyudi, kenapa gak bikin perjanjian lagi? Kalau perjanjian batal, uang pihak kedua bisa dikembalikan setelah tanah terjual kepada pihak ketiga. Begitu. Kalau perjanjian batal, mungkin maksudnya gini, kalau perjanjiannya batal, apakah uang pihak kedua ini mungkin Ini jual beli bagaimana ini? tidak jelas, tidak dijelaskan. Yang penting ini perjanjian. Mungkin perjanjian jual beli yang dimaksudkan. Oh, pertanyaannya kurang jelas. Pihak kedua bisa dikembalikan setelah tanah terjual kepada pihak ketiga. Jadi ngerti mas saya? Maksudnya ini mungkin seperti ini. Jaminan dijual saya bayar gitu. Bukan. Ini hubungannya penjual sama pembeli. Jadi di sini si pihak kedua itu maksudnya si pembeli. Si pembeli ini ingin membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Apakah bisa apabila menunggu tanah yang batal dibeli ini menunggu sampai dibeli oleh pihak yang lain? Kemungkinan seperti itu. Teman-teman dulu barangkali mau jawab. Kalau terkait pembatalan itu ya, sebetulnya kan perjanjian itu kan timbal balik ya kedua belah pihak. Selagi itu disepakati, ya kan, kita sepakat jual beli nih. Kemudian ya sepakat juga tuh pembatalan. Boleh-boleh saja. Selama ada kesepakatan dua belah pihak. Dengan catatan semua perjanjian itu kan harus semua perjanjian yang sah itu harus dilakukan berdasarkan itikat baik ya, itikat baik. Ini sah-sah aja, tidak ada pihak yang dirugikan. Kecuali misalnya yang penjualnya bilang, loh gimana sih ini udah ini terlanjur bla 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 gitu, nggak bisa. Nggak mungkin kalau penjualnya bilang bla 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 gitu. Ya, ya. Mesti ada ngomong. Gue ketemu. Ya intinya pokoknya selama kedua belah pihak sepakat dalam artian tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama tidak keberatan, Sah-sah saja. sah-sah saja. Karena bagaimanapun juga perjanjian itu kan mengacuruhnya itu kan 1338 ya, Pasum Servanda. Perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagaimana lainnya undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itu ya. Ada tambahan lagi? Nggak ada ya. Jadi kalau ini pendapatnya teman-teman, kalau menurut saya seperti ini. Ada telepon dari mama. Telepon akar dari televisi. Ngomong sama lagi on air. Jadi pada prinsipnya apabila pembatalan secara sepihak itu Nggak boleh ya, pembatalan secara sepihak itu Tidak ada gugatan. Klien kita ini dibatalkan. Bukan, sepihak. Nggak boleh. Panjang urusannya. satu pembatalan perjanjian secara sepihak itu tidak bisa, Bos, melanggar. kecuali apa yang disampaikan teman-teman tadi, kesepakatan kedua belah pihak. Terus yang kedua di sini Pak siapa ini namanya tadi? Ilham siapa tadi? Ilham Rais. Jadi Pak Ilham itu perjanjian ini ya, yang tadi apa? Tidak boleh dibatalkan ya. Terus yang kedua Sepihak. Secara sepihak. Ya, boleh. sepihak. Batal sepihak tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, perjanjian jual beli ini apa sudah lunas atau belum? Nah kita kan tidak tahu. Ya. Kita belum Tidak tahu. dijelaskan di pertanyaan Ya. tersebut. Kalau seandainya belum lunas, maka harus dilunasi. Udah. Itu perkara kita itu. Tentunya itu batalin ya Pak. Belum lunas lagi sepihak, belum lunas. Sepihak. Pada prinsipnya itu tadi seperti yang disampaikan teman-teman, kesepakatan, terus kemudian berlaku undang-undang, asas-asas dari perjanjian tersebut itu terus yang paling utama adalah asas itikat baik. Kalau sekiranya si pihak kedua ini menyetujui, maka otomatis nanti dibuatkan apa? Dibuatkan apa? Perjanjian baru. Oh, yang batalan. Inovasi. Loh bukan. Apa? Jadi gini,
jual beli ini kan sudah terjadi, ya kan? Jual beli sudah terjadi. Yang sering kan, jual beli kan sudah terjadi. Tetapi pihak kedua si pembeli ini kan membatalkan jual belinya. Tapi pihak penjual mau untuk memberikan uangnya asalkan menunggu lakunya barang tanah tersebut. Iya. Terus Nunggu itu laku, uangnya dipulangi kan gitu. iya, ya kalau para pihak sepakat ya tidak ada masalah, tapi kalau tidak sepakat ya akan jadi bumerang nanti. Bahasa sederhananya itu kalau bahasa sehari-hari ya sama-sama ikhlas. Kalau ada yang nggak ikhlas ya susah. Ya, tapi seandainya tidak bisa diterima dari pihak kedua ini, yang perlu dilihat sudah lunas apa belum, ya kan? Terus yang kedua, dilihat lagi perjanjiannya, apakah perjanjiannya itu ada jangka waktu untuk melakukan katakan pembayaran tersebut, prosesnya bertahap atau pelunasan, dan mungkin yang bersangkutan si penjual sudah memberikan sesuatu data atau dokumen atau mungkin apa itu namanya surat-suratnya yang cakap. Jadi itu harus dikembalikan, sama-sama beretikat baik. Kalau memang sama-sama sepakat ya nggak ada masalah. Tidak, ini mungkin yang dipertanyakan kalau tidak sepakat bagaimana? Ya gugatan dong. Kayak ya udah sepakat lah. Pada prinsipnya tidak ada masalah. Gitu. Tapi kita lihat dulu pihak ketiga ini mana? Ya kalau laku, kalau tidak laku karenanya gimana? Nah, ini jelasin tentang mana sepakat. Kayak gini, penonton ya, pemirsa ya. Sering kali di masyarakat, ya kan, kesepakatan itu dipahami dengan adanya tanda tangan. Seolah-olah tanda tangan itu adalah satu-satunya bukti suatu kebenaran. Padahal enggak juga. Ini Mas Bro. Belum tentu. Iya, bukan 13.20 kan. Iya. Mas, buat Nah, ini yang kesepakatan itu apa sih? kesepakatan, jadi dari awal dulu ya, sesuai dengan ketentuan pasal 13.20 bahwa pada prinsipnya perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi walaupun secara lisan, walaupun tidak ada saksi, itu tetap sah. Misalnya ya, kita di SPBU, kita beli bensin di situ, ya kan? Ya. Kita ini tidak tanya sama si penjual bensinnya, tapi kita sudah menyerahkan berapa liter, 10.000 liter katakan. Itu pas semua. Buat persediaan maksudnya. Lalu kemudian kita bayar. Lah padahal di situ tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi apa? Pak, ini harganya sekian, dan tidak ada tawar-menawar juga, lo bayangkan. Ya sesekali, yuk kita nawar kalau beli bensin. Di SPBU, ngerti maksudnya? Nah, jadi kesepakatan secara lisan pun tidak ada masalah. Tidak ada saksi pun tidak ada masalah. Yang penting ada bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa? Kalau bukti pendukung itu kan biasanya ketika sebuah kesepakatan, ada sebuah perjanjian disepakati, pasti ada tindak lanjut. Misal adanya pembayaran, Transfer. misal ada penyerahan dokumen, misal ada dan lain-lain. Sudah nanti panjang itu. Nggak masuk gini loh, kesepakatan itu kan gini. Kan ada 14. Ya, Kepatutan. Ya. Asas kepatutan. Kenapa? Kesepakatan itu kan seolah ketika tanda tangan terus, ini berarti sudah sepakat. Bisa jadi dia dalam tekanan, bisa jadi dia dalam kondisi yang tidak bagus, tidak berimbang. Kan nggak bisa disebut kesepakatan. Cacat kehendak. Nomor 8. Makan itu. Oh, gitu. Ya kan berarti. Iya. Nanti di konten. Jelas ngasih lono loh. Udah Kita jalan surat kehendak ya. Ya, cacat kehendak. Ini bocah ojo sakno sing liyane iki Gini aja. Intinya kesepakatan itu sebetulnya kesadaran ya tanpa tekanan. Jadi bisa dibuktikan di kemudian hari terjadinya kesepakatan itu bisa murni, kehendak murni yang bebas. tapi tetap
bukti pendukungnya yaitu alat pembayaran. Itu katakan gajinya. Ya, Jadi